Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan melanjutkan materi akuntansi. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan tentang perusahaan dagang. Hari ini kita lanjutkan lagi anak ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan yang pertama, Ibu akan menjelaskan syarat pembayaran, yang kedua syarat penyerahan barang, dan yang ketiga transaksi dalam perusahaan dagang. Untuk yang syarat pembayaran itu dibagi menjadi 5, ada 2/10 N/30, yang kedua ada 2/10 1/15 N/30, yang ketiga ada N of month, yang keempat ada N/30, dan yang terakhir ada N/30 N of month. Untuk yang pertama 2/10 N/30, ini artinya jika melakukan pembayaran paling lambat 10 hari, yang dari bawah ini ya nak ya, ada angka 10, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jatuh tempo pelunasan 30 hari. Yang kedua ada 2/10 1/15 N/30. Ini artinya jika melakukan pembayaran paling lambat 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Tapi jika melakukan pembayaran paling lambat 15 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 1%. Jatuh tempo pelunasan 30 hari. Untuk yang kedua ini Ibu akan contohkan dulu ya nak ya, karena ada 2/10, ada 1/15-nya. Jika transaksinya itu dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020, maka kalau dia ingin mendapatkan potongan nak, ini kan transaksinya harus setelah transaksi dicatatnya, maka dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Itu paling lambat dia mendapatkan potongan. Ya nak ya, tergantung dari nanti perjanjiannya. Akan mendapatkan potongan sebesar 2%, misalnya yang ini. Tapi jatuh tempo pelunasannya tetap 30 hari setelah transaksi. Maka kita hitung dari tanggal 7, karena transaksinya tanggal 6, dari tanggal 7 30 hari itu jadi hitungannya tanggal 7 Maret 2020. Yang ketiga ada N of month, yang keempat ada N/30, dan yang terakhir ada N/30 N of month. Ini nanti Ibu jelaskan di materi. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Untuk syarat penyerahan barang ini dibagi menjadi 2. Ada FOB shipping point, ada FOB destination point. Yang FOB shipping point pengertiannya yaitu barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Resiko dan biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Ya. Untuk yang FOB destination point itu kebalikan dari FOB shipping point. Artinya, barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual. Resiko dan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Ini untuk syarat penyerahan barang. Dan yang terakhir, ada transaksi dalam perusahaan dagang. Ini Ibu hanya memberikan sedikit saja ya nak ya. Nanti kalian bisa baca di materinya. Yang pertama, karena kita perusahaan dagang, maka kita harus ada transaksi pembelian. Kalau dia melakukan transaksi pembelian, kita lihat dulu transaksinya. Kalau dia melakukan pembelian barang dagang itu secara tunai, maka untuk pencatatan akunnya pembelian debit, kasnya kredit. Jika melakukan pembelian barang dagang secara kredit, maka pembelian debit, utang dagang sebelah kredit. Kemudian setelah ada pembelian, pastilah ada penjualan. Untuk penjualan nanti dibagi menjadi 2 juga.
baik itu secara tunai maupun secara kredit. Untuk secara tunai, penjualannya kas debit, penjualan kredit. Untuk melakukan penjualan barang dagang secara kredit, maka transaksinya untuk pencatatannya itu piutang dagang debit, penjualan kredit. Yang ketiga, ada retur pembelian. Retur pembelian ini artinya barang yang rusak ya nak ya, dikembalikan lagi. Untuk pencatatannya, utang dagang debit, retur pembelian sebelah kredit. Yang keempat, ada retur penjualan debit, piutang dagang kredit, dan yang terakhir ada beban angkut pembelian. Ini ibu buat atau penjualan, sama saja ya nak ya, nanti lihat dari transaksinya, dia melakukan beban angkut pembelian atau beban angkut penjualan. Tapi untuk pencatatannya sama saja, yaitu beban angkut pembelian debit, kasnya sebelah kredit. Itu saja materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.